Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua sampai saat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Isna Kasmilawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Keilmuan SD. Penyaji proposal pada hari ini yaitu yang pertama Ana Soneta, Raihana Maulidanti, dan Nanda Hikmah Aulia, serta teman-teman sekalian yang telah mengikuti Seminar Keilmuan SD pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Maulidah Citra Hafazah selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini. Berikut adalah susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh penyaji, yang ketiga penutup. Sebelum memulai acara seminar pada hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi pertama adalah proposal dari Ana Soneta dengan NPM 3062056289 dengan judul Implementasi Tata Tertib dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Ambutun. Dipersilakan kepada Ana Soneta untuk mempresentasikan proposalnya. Kepada ibu dan saudara-saudari dipersilakan untuk mendengarkan presentasi dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Soneta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar saya yang berjudul Implementasi Tata Tertib dalam Meningkatkan Sikap Kedisiplinan Siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Ambutun. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu setiap lembaga pendidikan memiliki peraturan atau tata tertib. Tujuan dibuatnya tata tertib agar semua warga sekolah dapat mengetahui apa itu tugas, hak, dan kewajibannya sebagai seorang siswa. Adanya tata tertib di sekolah diharapkan siswa dapat memahami dan mematuhi bahwa ketertiban itu sangat diperlukan untuk melatih kedisiplinan, rasa tanggung jawab, menciptakan lingkungan yang teratur, dan proses pembelajaran yang baik. Alasan saya memilih judul ini karena terdapat permasalahan yaitu rendahnya sikap disiplin siswa. Hal ini disebabkan karena masih banyak siswa yang tidak mematuhi dan melanggar tata tertib sekolah. Siswa sering datang terlambat, membolos pada saat jam pembelajaran, dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya sikap disiplin, serta kurang tegasnya penerapan disiplin yang ada di sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana implementasi tata tertib dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Negeri 2 Ambutun. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi tata tertib kedisiplinan siswa di SD Negeri 2 Ambutun. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui implementasi tata tertib dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Negeri 2 Ambutun. Yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tata tertib kedisiplinan siswa di SD Negeri 2 Ambutun. Manfaat dalam penelitian ini, yang pertama bagi guru sebagai referensi guru dalam meningkatkan tata tertib untuk melatih sikap kedisiplinan siswa. Yang kedua bagi sekolah sebagai acuan dan referensi dalam mengembangkan penelitian berkaitan dengan tata tertib terhadap sikap disiplin siswa. Dan yang ketiga bagi siswa, dengan implementasi tata tertib yang baru diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk mematuhi tata tertib sekolah. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yang pertama implementasi, yang kedua tata tertib, yang ketiga sikap kedisiplinan, yang keempat tata tertib sebagai alat pendidikan, dan yang kelima faktor yang mempengaruhi sikap disiplin. Yang pertama implementasi. Implementasi adalah proses merancang dan menerapkan suatu program atau kebijakan dalam sebuah organisasi atau lingkungan yang relevan. Yang kedua tata tertib. Tata tertib adalah aturan dalam suatu tata kehidupan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Tata tertib merupakan aturan yang dibuat untuk wajib dipatuhi oleh semua siswa dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Yang ketiga, sikap kedisiplinan. Disiplin adalah suatu tata tertib yang mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok.
Kedisiplinan mempunyai peran penting dalam menciptakan tujuan pendidikan. Yang keempat, tata tertib sebagai alat pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan terbagi menjadi dua golongan, yaitu alat pendidikan preventif dan represif. Alat pendidikan preventif bersifat pencegahan, sedangkan repreventif untuk menyadarkan kembali anak yang telah membuat sesuatu yang buruk. Salah satu contoh dari alat pendidikan preventif adalah peraturan atau tata tertib. Faktor yang mempengaruhi sikap disiplin. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ranah kognitif, minat, dan motivasi. Yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan sekolah. Jenis dan pendekatan pada penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang mendeskripsikan secara rinci, bukan data berupa angka. Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini yang pertama wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang kemudian dijawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Yang kedua observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi, situasi peristiwa yang terjadi pada saat penelitian. Yang ketiga angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan dokumen yang ada, atau bahan tertulis, gambar-gambar penting atau film yang mendukung objektivitas peneliti. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di SD Negeri 2 Ambutun, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pembelajaran 2022-2023. Subjek penelitian ini adalah siswa SD Negeri 2 Ambutun. Teknik analisis data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif dengan kuantitatif. Data kualitatif digambarkan dengan kata-kata, sedangkan data kuantitatif diwujudkan dalam angka-angka, kemudian diproses dalam bentuk tabel presentasi dan ditransformasikan dalam bentuk kalimat yang bersifat kualitatif. Seperti yang pertama, jika antara 76% sampai dengan 100% maka dikategorikan baik. Jika antara 56% sampai dengan 75% maka dikategorikan cukup baik. Jika antara 40% sampai dengan 55% maka dikategorikan kurang baik. Dan jika antara 0% sampai dengan 39% maka dikategorikan tidak baik. Itu tadi presentasi proposal seminar saya. Mohon maaf jika masih ada terdapat kesalahan. Saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi proposal dari Ana Soneta. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Sekarang kita lanjutkan pada materi kedua, yaitu proposal dari Raihana Maulidanti dengan NPM 306-2056-214 dengan judul meningkatkan hasil belajar materi operasi hitung pecahan sederhana menggunakan model pembelajaran realistic mathematics education di kelas 4 sekolah dasar. Dipersilakan kepada Raihana Maulidanti untuk mempresentasikan proposalnya. Kepada ibu dan saudara-saudari dipersilakan untuk mendengarkan presentasi dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isna Kasmilawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Keilmuan SD. Kali ini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar materi operasi hitung pecahan sederhana menggunakan model pembelajaran realistic mathematics education. Perkenalkan, nama saya Raihana Maulidanti, NPM 306-2056-214. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, kajian pustaka dan hipotesis, serta metodologi penelitian.
Pada bagian pertama yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada materi operasi hitung pecahan sederhana mendorong dilakukannya penelitian ini menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education. Pendidikan matematika realistis atau Realistic Mathematics Education atau RME adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempermudah siswa menerima materi dan memberikan pengalaman mereka sendiri. Untuk itu, penerapan pendekatan matematika realistis dapat diharapkan meningkatkan hasil belajar materi operasi hitung pecahan sederhana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul meningkatkan hasil belajar materi operasi hitung pecahan sederhana menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education. Yang kedua, apakah melalui model pembelajaran Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas pembelajaran, dan yang kedua untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembelajaran, khususnya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Manfaat praktisnya yang pertama yaitu meningkatkan hasil belajar materi operasi hitung pecahan sederhana. Yang kedua, menambah ilmu serta kemampuan dalam mengatasi masalah. Dan yang ketiga, dapat memberikan pengalaman pada guru-guru lain. Masuk pada pembahasan yang kedua yaitu kajian pustaka dan hipotesis. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah hakikat belajar dan pembelajaran, pembelajaran matematika, pecahan, model pembelajaran, dan hasil belajar. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah melalui model pembelajaran Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan hasil belajar materi operasi hitung pecahan sederhana di kelas 4 sekolah dasar. Masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar operasi hitung pecahan sederhana menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education. Adapun sumber data yang didapat yaitu berasal dari siswa, guru, dan dokumen. Dari siswa akan diambil data berupa aktivitas belajar dan nilai tes formatif pada akhir setiap siklus. Yang kedua, dari guru berupa hasil pengamatan menggunakan APKG baik 1 maupun 2. Dan yang melalui dokumen dapat berupa data siswa pada setiap pertemuan. Teknik analisis data melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu hasil belajar siswa, data aktivitas pembelajaran siswa, dan data hasil observasi performasi guru. Penelitian ini dilakukan pada rentang semester genap tahun ajaran 2022-2023 di SD Negeri Panglima Dambung, Kecamatan Padang Batu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sekian dari presentasi saya. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan hasil belajar materi operasi hitung pecahan sederhana di sekolah dasar. Apabila ada revisi atau masukan, sekiranya dapat disampaikan oleh dosen pengampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi presentasi proposal dari Raihana Maulidanti. Terima kasih, mari kita beri tepuk tangan. Sekarang kita memasuki materi terakhir, yaitu materi proposal dari Nanda Hikmah Aulia dengan NPM 306-2056010 dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar SBDP melalui penggunaan media video animasi di kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan tahun pelajaran 2022-2023. Dipersilakan kepada Nanda Hikmah Aulia untuk mempresentasikan proposalnya. Kepada ibu dan saudara-saudari dipersilakan untuk mendengarkan presentasi dari pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya mulaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya melalui penggunaan media video animasi di kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan tahun pelajaran 2022-2023. Latar belakang. Dalam proses pembelajaran, pendidik berperan sebagai fasilitator. Mendidik menyediakan fasilitas pembelajaran yang optimal agar peserta didik nyaman mengikuti pembelajaran serta memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SD Negeri Pematang Karangan, didapatkan fakta bahwa terdapat kurangnya motivasi belajar peserta didik. Menurut wawancara saya dengan Ibu Misnawati SPD selaku wali kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan, beliau menyebutkan bahwa motivasi yang kurang itu terlihat saat proses pembelajaran berlangsung. Banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan pendidik dengan seksama. Selain itu, siswa juga terlihat tidak semangat dan juga tidak aktif. Bahkan beberapa siswa terlihat asik berbincang-bincang dengan siswa lainnya. Hal itu terjadi khususnya pada saat pembelajaran SBDP berlangsung. Tentu hal itu akan berakibat juga pada pembelajaran yang tidak optimal dan cenderung pasif. Dalam proses pembelajaran SBDP di kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan, media pembelajaran masih kurang tersedia. Media pembelajaran yang digunakan masih sangat terbatas. Pendidik biasanya menggunakan media seperti buku, gambar-gambar, ataupun benda-benda yang ada di lingkungan sekitar saja. Ini menyebabkan siswa cepat bosan dan kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran SBDP, diperlukan penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Dari permasalahan yang ada, tercetuslah judul Meningkatkan Motivasi Belajar SBDP melalui penggunaan media video animasi di kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan tahun pelajaran 2022-2023. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Di dalam penelitian ini, rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimanakah aktivitas pembelajaran menggunakan media video animasi untuk meningkatkan motivasi belajar SBDP di kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, apakah melalui penggunaan media video animasi dapat meningkatkan motivasi belajar SBDP di kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan aktivitas pembelajaran menggunakan media video animasi untuk meningkatkan motivasi belajar SBDP di kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi belajar SBDP melalui penggunaan media video animasi di kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada manfaat bagi peserta didik, bagi pendidik, dan bagi sekolah.
Penelitian ini diharapkan bermanfaat agar peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang ada pada pembelajaran SBDP. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan bermanfaat agar dapat memberikan alternatif pembelajaran yang menarik dalam mata pelajaran SBDP, yaitu dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai penggunaan media pembelajaran yang inovatif dalam proses belajar mengajar. Penegasan istilahnya di sini ada 3. Yang pertama itu motivasi belajar, kedua video animasi dan seni budaya dan prakarya atau SBDP. Motivasi belajar adalah sebuah dorongan yang muncul dari dalam ataupun luar diri seseorang yang memiliki pengaruh terhadap kemauan belajar seseorang. Kemudian video animasi menampilkan materi-materi pembelajaran berbentuk gambar serta tulisan bergerak dan dengan tambahan audio atau suara, sehingga peserta didik tertarik untuk memperhatikan materi yang disampaikan. Media video animasi yang digunakan hendaknya didesain semenarik mungkin dan disesuaikan dengan materi pembelajaran serta karakter peserta didik. Selanjutnya, penegasan istilah tentang SBDP. SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di tingkat sekolah dasar, yang merupakan sebuah pendidikan seni berbasis budaya. Ruang lingkup materi SBDP itu cukup luas. Salah satunya adalah seni musik. Nah, seni musik ini adalah ruang lingkup SBDP yang berkaitan dengan suara dan nada. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustakanya di sini ada belajar dan pembelajaran, motivasi belajar, media pembelajaran, media video animasi, pembelajaran SBDP, dan penelitian yang relevan. Nah, yang pertama itu belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Dikutip dari HRP tahun 2022. Sedangkan pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu dengan bantuan pendidik untuk memperoleh perubahan perilaku menuju pendewasaan diri secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Dikutip dari Setiawan tahun 2017. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar, atau dengan kata lain sebagai pendorong semangat belajar. Dikutip dari HRP tahun 2022. Motivasi terdiri dari 2 jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Salah satu fungsi motivasi dalam pembelajaran adalah membesarkan atau memunculkan semangat belajar bagi peserta didik. Strategi yang digunakan untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik yaitu bisa dengan menggunakan media yang baik serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kajian pustaka tentang media pembelajaran. Menurut Ahirudin tahun 2019, media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bagian ini juga menjelaskan fungsi dan jenis-jenis media pembelajaran. Lalu ada kajian pustaka media video animasi. Video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Animasi dapat diartikan sebagai menggerakkan sesuatu, gambar atau objek yang diam. Menggunakan media video animasi, pendidik tidak perlu menjelaskan materi secara berulang-ulang sehingga peserta didik mudah memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya SBDP. Mareza dalam Wati 2020 menyebutkan bahwa pembelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP adalah pendidikan seni yang di dalamnya memuat seni rupa, musik, tari, dan seni keterampilan. Fungsi dan tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan dalam berkarya dan bersemangat.
Selanjutnya, kajian pustaka ini ada penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu, yaitu oleh Nimade Liana Chandra Dewi dan I Gusti Agung Oka Negara tahun 2021 dengan judul Meningkatkan Semangat Belajar Siswa Melalui Video Animasi IPA pada Pokok Bahasan Sistem Pernapasan kelas 5. Lalu ada penelitian oleh Margareta Widya Santi dan Yulia Airiza tahun 2018 dengan judul Pengembangan Media Video Animasi untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter tanggung jawab siswa kelas 5. Dan penelitian terdahulu lainnya itu oleh Umi Wuryanti dan Badrun Kartowagiran tahun 2016 dengan judul Pengembangan Media Video Animasi untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter kerja keras siswa sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya tentang jenis penelitian yang saya gunakan, yaitu jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Prosedur pelaksanaan penelitian ini mengikuti langkah-langkah dasar penelitian tindakan kelas meliputi perencanaan atau planning, pelaksanaan atau action, pengamatan observing, dan refleksi atau reflecting. Sumber data yang digunakan, yang pertama hasil observasi yang dilakukan selama penelitian dilaksanakan. Kedua, hasil angket yang telah disiapkan dalam penelitian yang dilaksanakan. Dan yang ketiga, hasil wawancara dengan pendidik wali kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan mengenai permasalahan yang didapati saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik analisis ini ada 2. Yang pertama, analisis data aktivitas peserta didik dan analisis data motivasi belajar. Waktu penelitian ini dilakukan di bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 di kelas 6 SD Negeri Pematang Karangan, Kabupaten Tapin. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun perkataan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi itu tadi presentasi proposal dari Nanda Hikmah Aulia. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi dari pemateri terakhir, maka berakhir juga acara seminar kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah kita lewati bersama rangkaian demi rangkaian acara seminar keilmuan SD. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Isna Kasmilawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar keilmuan SD. Saya Maulidah Citra Hafazah selaku moderator pada hari ini dan teman-teman pemateri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga memohon maaf atas segala perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati seluruh teman-teman yang telah berhadir. Demikian telah berakhir acara seminar keilmuan SD pada hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.